Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa yang dirahmati Allah. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Panji Aksan, dalam acara kesayangan kita, Rehat Ruang Sehat. Sebuah acara yang akan membahas masalah kesehatan yang sedang hangat bersama dengan narasumber yang luar biasa pastinya. Baik para pemirsa, terlebih dahulu saya ingin menyapa kepada para pemirsa dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam kondisi sehat walafiat dan juga selalu mendapatkan keberkahan dari Allah sehingga dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan penuh dengan semangat ya. Tidak lupa saya juga ingin menyapa kepada para pengunjung dan juga pasien yang saat ini berada di lingkungan Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang dan juga Banjarbaru. Semoga segera diberikan kesehatan dan kesembuhan sehingga dapat kembali berkumpul dengan keluarga tanpa kekurangan suatu apapun. Baik para pemirsa, pernahkah Anda mengalami gejala seperti wajah Anda tiba-tiba perot sebelah, atau mungkin bicaranya tiba-tiba pelo, atau mengalami kelemahan di salah satu anggota gerak? Mungkin salah satu tangan atau kakinya satu sisi mengalami kelemahan atau terasa berat, tapi kemudian nih tiba-tiba kembali normal lagi atau kembali sehat lagi. Nah, ini harus waspada, barangkali bisa jadi menjadi gejala dari transient ischemic attack atau yang dapat kita terjemahkan menjadi gejala serangan stroke iskemik sementara atau gejala serangan stroke ringan. Nah, apakah itu TIA atau transient ischemic attack? Apakah ini berbahaya? Apakah ada perbedaan dengan serangan stroke yang biasa dan bagaimana penanganannya akan kita bahas bersama-sama bersama dengan narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita, yaitu beliau Dr. Mevita, spesialis neurologi. Assalamualaikum Dr. Mevita. Waalaikumsalam Dr. Panji. Terima kasih dok sudah meluangkan waktunya. Bagaimana kabarnya hari ini dok? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah dok. Baik dok, hari ini kita akan membicarakan mengenai TIA ya dok ya, atau transient ischemic attack, atau mungkin yang orang-orang mungkin mengenali dengan apa dok? Serangan stroke sementara, stroke sesaat, kemudian gitu ya, dok, ya? stroke ringan, serangan stroke ringan ya dok ya. Nah ini kira-kira apa sih dok pengertian dari TIA itu dan apa bedanya dengan stroke yang biasa dok? Iya, terima kasih Dr. Panji kesempatannya pada pagi yang berbahagia ini. Jadi TIA ini adalah transient ischemic attack, ya, ischemic atau terjadi gangguan aliran darah otak yang menyebabkan munculnya gejala neurologis tetapi sifatnya sesaat, ya, sesaat. Dalam definisinya disebut kurang dari 24 jam. Gejala itu hilang atau sama sekali tidak ada lagi gitu. Ini sangat berbeda dengan stroke yang sesungguhnya yang kita kenal dengan stroke sumbatan, ya, stroke infak maupun stroke hemoragik, di mana akan menetap gejala tersebut dan segera harus diberi penanganan. Dua-duanya harus diberi penanganan segera karena bisa menyebabkan kecacatan yang berkelanjutan, begitu Dokter Panji. Baik dok, jadi bedanya kalau TIA ini karena sementara dia dapat kembali normal kurang dari 24 jam ya dok. Betul. Ya. Sementara kalau stroke biasanya akan menetap lebih dari 24 jam. Iya. Nah ini apakah kalau TIA ini juga bisa menjadi faktor risiko untuk terjadi stroke di kemudian hari dok? Betul banget, ternyata sangat mungkin suatu serangan TIA ini atau serangan stroke iskemik ini bisa merupakan suatu faktor risiko terjadinya stroke di kemudian hari. Maka keadaan serangan stroke ringan ini tidak boleh diabaikan, ya. Harus segera mendapatkan penanganan yang mirip atau serupa dengan stroke yang sesungguhnya. Jadi malah bisa sebagai warning sign atau peringatan ya dok ya. Betul. Barangkali bisa terjadi kemungkinan terjadi stroke yang sebenarnya di kemudian hari. Betul banget. Tentunya juga tidak boleh disepelekan ya dok. Betul, ya. Betul. Kemudian dok, ini kira-kira siapa saja yang beresiko untuk mengalami serangan TIA dan apakah kasusnya cukup sering dok ini dok terjadi? Iya, ternyata cukup sering terjadi begitu, dan faktor resikonya yang kita kenal ada dua sisi, ya. Sisi yang mudah di rubah atau yang tidak dapat dirubah. Yang tidak dapat dirubah seperti usia, ya. Kemudian jenis kelamin, ya, di beberapa literatur dikatakan lebih banyak laki-laki, ya, tapi ternyata seiring perubahan ini juga perempuan juga lebih banyak. Kemudian yang sangat sering kita dapati justru yang unmodified things ini, modified risk factor seperti merokok, ya, kemudian diabetes mellitus atau kencing manis, kemudian hipertensi atau tekanan darah tinggi. Ini merupakan dua top 2, ya, peringkat tertinggi penyebab faktor risiko terjadinya stroke maupun serangan TIA. Di samping masih ada penyebab-penyebab lainnya, ada kolesterol tinggi, kemudian obesitas, kemudian merokok, alkohol, begitu, dan lain sebagainya.
Baik, jadi sebenarnya kurang lebih faktor risikonya sama dengan stroke ya dok ya? Betul. Dan yang paling penting diperhatikan oleh para pemirsa adalah tadi faktor-faktor yang bisa dimodifikasi, kan? Apalagi pemirsa yang punya faktor risiko seperti kencing manis, kemudian hipertensi, ini harus benar-benar terkendali, gula darahnya harus terkendali, kemudian hipertensi juga tensinya harus terkendali ya dok ya? Betul banget. Kemudian yang punya kolesterol tinggi ini juga harus memperhatikan supaya jangan sampai terjadi komplikasi tadi, terjadinya TIA, karena kalau sudah terjadi TIA bisa menjadi tanda awal dari stroke, tentu penanganannya jadi lebih rumit ya dok ya. Betul, dan berkelanjutan ya, dan butuh waktu yang panjang. Baik. Betul. Kemudian nih dok, kira-kira apa saja gejala dan tanda yang bisa menandai kita mengalami transient ischemic attack tadi dok? Ya, jadi sama dengan stroke yang kita kenal, gejalanya mirip ya, jadi bisa berupa bicara pelo, mulut merot, begitu, kemudian pandangan mata kabur ya atau hilang atau gelap ya sesaat begitu. Kemudian kelemahan ekstremitas ya, separuh tubuh terasa tebal, baal gitu ya. Ataupun terasa berat, jadi lemah begitu. Ataupun keluhan-keluhan lain yang sesuai dengan lokasi otak kita. Ya, kita tahu ada lokasi otak depan untuk berpikir, untuk mengingat, kemudian untuk decision maker dan lain sebagainya. Ini mungkin hilang sesaat begitu bisa. Kemudian juga bisa berupa kejang begitu. Jadi sangat bervariasi Dokter Panji. Oke, baik, ini gejalanya sangat bervariasi ya, tergantung dari lokasi di mana terjadinya TIA di bagian otak ini ya dok ya. Betul. Baik dok, kemudian nih dok, dari gejala yang sangat beragam tadi dok, kapan nih dok kira-kira para pasien ini mengerti bahwa ini adalah bahaya dan harus segera mencari pertolongan ke dokter atau harus segera pergi ke rumah sakit dok? Iya, jadi sebenarnya serangan yang munculnya mendadak atau tiba-tiba ini semuanya harus kita waspadai. Jadi harus segera meraih pelayanan terdekat, gitu. Jadi tidak boleh kita tunda-tunda begitu. Jadi tiba-tiba bicaranya pelo, ntar dulu deh gitu, nggak bisa ya dok. Jadi harus segera kita mencari pelayanan rumah sakit terdekat atau rumah sakit yang bisa dekat dengan lokasi kita untuk meraih penanganan. Jadi semua dari gejala-gejala tadi yang saya sebutkan itu semua bahaya. Jadi jangan disepelekan, harus segera mencari pelayanan terdekat untuk mendapatkan penanganan. Baik dok, karena sebenarnya kalau masih kurang dari 24 jam kita juga belum bisa membedakan ya dok ya. Betul. Mana yang TIA, mana yang beneran stroke. Betul, sehingga kita menanganinya sama seperti menangani stroke. Jadi lebih baik segera mungkin kalau muncul gejala langsung ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut dan pemeriksaan lebih lanjut ya dok ya. Betul banget. Baik dok, kemudian nih dok, kira-kira pemeriksaan apa saja nih dok yang bisa menunjang untuk mendiagnosis penyakit tersebut dok? Iya, Dokter Panji, utamanya tetap CT scan. CT scan kepala polos atau head CT polos ini kita gunakan untuk membedakan adanya lesi hipodens atau hiperdens pada keadaan otak tersebut. Nah, kemudian kita perlu penunjang lain untuk mengetahui faktor risiko apa yang dimiliki oleh pasien. Sehingga warning ini ya, keadaan TIA ini bisa dijadikan peringatan supaya tidak terjadi lagi di kemudian hari. Gitu. Jadi tetap butuh cek lab lengkap ya, risk factor atau tadi yang sudah kita sebut profil lipid, trigliserid, asam urat begitu ya, gula darah, kemudian tekanan darahnya seperti apa, kemudian rekam jantung. Nah, ini juga perlu sekali kita segera lakukan untuk mengetahui adakah kelainan irama jantung yang sering kita sebut sebagai faktor risiko yang cukup lumayan ya. AF ini, atrial fibrilasi ini sering terjadi Dokter Panji dan bisa menyebabkan stroke sumbatan yang cukup luas begitu. Jadi sangat berbahaya. Itu perlu kita cek juga. Dan rangkaian pemeriksaan lain yang sesuai dengan klinis pasien ya. Misalnya pasien kita curigai ada serangan absans atau kejang sesaat. Nah, ini kita perlu lakukan EEG. Dan semua alat-alat tersebut sudah tersedia di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Baik ya, jadi yang terpenting adalah CT scan tadi ya dok ya. Betul. Untuk memastikan apakah dia benar-benar ada penyumbatan di otak adalah dengan melakukan pemeriksaan CT scan. Tentunya pemeriksaan CT scan ini dapat dilakukan di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang ya dok ya. Kemudian baru kita lakukan pemeriksaan yang lain untuk mencari faktor risiko dari terjadinya serangan stroke yang sementara ini ya dok ya. Betul. Baik dok, kemudian nih dok, setelah didiagnosis kira-kira penanganan apa saja yang bisa diberikan untuk pasien dengan TIA, dan apabila tidak dilakukan kira-kira apa yang akan terjadi atau bahayanya dok? Iya, jadi jika TIA ini terjadi, kita harus segera memberikan pengencer darah ya sesuai dengan dosis yang diberikan dokter. Nah, ini
sebagai catatan ternyata banyak pasien yang juga kadang mengobati dirinya sendiri, begitu ya. Ini cukup beresiko. Jadi tetap harus mengikuti saran dokter. Bila lebih baik juga dokter spesialis saraf sehingga lebih tepat dalam penanganan. Kemudian apabila tidak diberi penanganan yang tepat ini juga akan beresiko terjadi kembali ya Dokter Panji. Terjadi kembali dalam jangka waktu yang cukup dekat begitu. Artinya disepelekan ya Dokter Panji, ini cuma gini aja udah hilang begitu. Kemudian dalam jangka waktu di kedepannya ya seminggu atau beberapa hari bisa muncul kembali dan lebih berat. Gitu. Dan saat sudah lebih berat atau sumbatannya menetap, maka cacatnya pun bisa menetap. Atau yang kita kenal dengan stroke ya, disability-nya lebih tinggi, begitu Dokter Panji. Jadi yang terpenting bila muncul gejala bisa segera memeriksakan diri ke dokter ya Dok ya, tidak perlu sampai menunggu 24 jam dulu ya Dok ya. Betul. Segera mungkin langsung bisa mencari penanganan tercepat untuk dilakukan pemeriksaan dan tata laksana yang tepat. Dan kalau misalnya nih Dok sudah kembali normal lagi, tidak kurang dari 24 jam sudah kembali normal, tetap juga harus memeriksakan diri ke dokter ya Dok ya? Betul, tadi ya Dokter Panji, kita harus mengetahui dengan pasti apa faktor risiko terjadinya serangan TIA itu. Apakah karena memang ada gula darah yang tinggi, atau diabetes, atau ada hipertensi, atau ada kolesterol tinggi, atau justru ada kelainan katup jantung. Yang tidak dirasakan ya. Kalau ini kan memang gejalanya nggak ada begitu. Jadi pasien cenderung tidak tahu. Nah, setelah kita melakukan rangkaian yang lengkap tadi, kita bisa mengetahui apa penyebabnya dan yang bisa dilakukan untuk mencegah yang perbaiki penyebab tersebut. Ternyata kolesterolnya tinggi ya, kita harus diet ya, menggunakan diet rendah lemak ya, menghindari makanan-makanan lemak tinggi, memperbanyak serat, meningkatkan air putih dan lain sebagainya. Jadi perubahan lifestyle di sini diperlukan ke depan untuk memperbaiki apa yang menjadi penyebab dari serangan stroke tersebut. Baik, jadi para pemirsa di rumah, meskipun gejalanya ini tidak menetap kurang dari 24 jam kira-kira di rumah ini sudah kembali normal lagi, tetap harus memeriksakan diri ke dokter untuk mencari faktor risikonya sehingga tidak terjadi serangan kembali di kemudian hari ya Dok ya. Betul. Baik Dok, kemudian nih Dok, adakah pesan-pesan untuk teman-teman sejawat yang ada di IGD Dok ketika menangani pasien dengan transient ischemic attack? Ya, betul banget. Jadi kepada teman-teman sejawat semuanya yang mendengarkan siaran saat ini, yang berjaga di IGD maupun vaskes pertama, klinik pertama ya, perhatikan bahwa TIA ini harus ditangani serupa dengan stroke. Ya, jadi harus segera mendapatkan oksigenasi, harus dipasang segera infus, ya, harus segera diberikan antiplatelet atau pengencer darah bila memang itu stroke sumbatan. Dan kalau memang pada pelayanan Anda tidak didapatkan CT scan, maka dapat menghitung skor Siriraj ya, untuk membedakan apakah ini stroke sumbatan ataupun stroke perdarahan, yang kemudian membuat kita bisa melakukan tindakan dengan lebih benar dan tidak memulangkan pasien yang kita curigai dengan TIA ataupun stroke sebelum benar-benar kita dapat menegakkan diagnosis sesungguhnya dan memeriksa seluruh faktor resiko yang dimiliki pasien sehingga bisa kita cegah terjadinya stroke di kemudian hari. Kurang lebih begitu Dokter Panji. Baik, jadi sangat penting ya Dok ya, ketika kita cepat mendiagnosis, cepat memberikan tata laksana, tentu juga hasilnya menjadi lebih baik untuk pasien ya Dok ya. Betul banget. Baik, terakhir Dok, mungkin ada pesan-pesan untuk pasien mengenai yang paling penting adalah bagaimana bisa mencegah untuk terjadinya TIA dan bagaimana penanganannya bagi pasien. Monggo Dok, kalau ada pesan-pesan yang disampaikan Dok. Ya. Kepada seluruh pasien Rumah Sakit Islam Sultan Agung maupun seluruh pasien yang ada di mendengarkan siaran ini, saya himbau untuk senantiasa hidup sehat ya. Hidup sehat dimulai dengan mengkonsumsi makanan yang lebih sehat, senantiasa exercise atau bergerak, mengkonsumsi banyak air putih, meningkatkan serat ya, dan senantiasa selalu positive thinking begitu, dan mencukupi waktu istirahatnya atau tidur. Saya rasa itu dapat membuat sel-sel dan tubuh kita bekerja dengan lebih baik dan kita bisa melaksanakan aktivitas dengan lebih sehat. Baik, ini ternyata bisa dicegah juga ya Dok ya, dengan gaya hidup sehat nih, apalagi para pemirsa yang sudah punya faktor risiko yang tadi disampaikan. Betul. Hipertensi, gula darah tinggi, kolesterol ini juga tentu saja harus lebih berhati-hati lagi supaya tidak terjadi komplikasi TIA ataupun malah serangan stroke yang sebenarnya. Harus senantiasa kontrol ya, karena kita tahu tekanan darah tinggi dan diabetes ini penyakit yang tidak bisa disembuhkan sebenarnya, tapi bisa dikontrol ya dengan rutin memeriksakan diri ke dokter dan senantiasa mengecek gula darah maupun tekanan darah pasien. Baik.
Ya, pemirsa, jadi sangat menarik sekali ya obrolan kita pada hari ini bahwa ternyata transient ischemic attack atau serangan stroke sementara ini juga bisa berbahaya dan juga bisa menjadi tanda awal dari terjadinya stroke yang sebenarnya di kemudian hari. Dan perbedaannya memang kalau TIA ini dia hanya terjadi kurang dari 24 jam, gejalanya akan kembali normal ya. Tetapi juga harus hati-hati karena bisa menjadi stroke di kemudian hari. Dan gejalanya ini ternyata bisa macam-macam sekali ya. Bisa dari kelemahan anggota gerak separuh badan, kemudian bisa bicara pelo, bahkan juga bisa terjadi kejang tergantung dari lokasi terjadinya penyumbatan di dalam otak. Dan terpenting bagi pemirsa apalagi yang memiliki faktor risiko yang sudah disebutkan tadi seperti gula darah tinggi dan juga tekanan darah tinggi harus lebih berhati-hati lagi ya, karena itu bisa meningkatkan terjadinya TIA. Dan bila mana sudah terjadi gejala-gejala yang tadi disebutkan, harus segera mencari pertolongan atau memeriksakan diri ke rumah sakit. Jangan menunggu 24 jam, jangan menunggu lama-lama, karena semakin cepat kita bisa mendiagnosis, semakin cepat diberikan penanganan, tentu saja hasilnya atau prognosisnya ini bisa menjadi lebih baik tentu saja ya. Baik, terima kasih Dokter Mevita atas sharing-sharing ilmunya pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita dan bagi pemirsa di rumah ya dok ya. Amin. Tentu saja untuk pencegahan terjadinya stroke serangan sementara atau TIA ini ya. Baik pemirsa, sampai sini dulu perjumpaan kita dalam acara Rehat Ruang Sehat. Jangan lupa untuk terus menyaksikan acara-acara kami yang lain, tentu saja di channel YouTube RSI Sultan Agung dan juga di channel Hospital TV Sultan Agung Semarang. Jangan lupa untuk menyalakan tombol notifikasi dan jangan lupa untuk like dan subscribe di channel YouTube kita. Baik para pemirsa, terima kasih ya atas waktunya. Kami para kru yang bertugas mengucapkan pamit undur diri dan sampai jumpa di acara kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.